Rumah Sakit Permata Bunda berdiri megah di pusat kota, dikenal sebagai salah satu fasilitas kesehatan paling modern dan terpercaya di wilayah itu. Dengan peralatan canggih dan staf medis yang kompeten, rumah sakit ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan serius. Namun, di balik kilau lampu neon dan dinding putih yang bersih, tersembunyi sebuah rahasia yang hanya dibisikkan oleh para karyawan lama. Ruang operasi nomor 13, terletak di ujung koridor lantai 3, selalu dikunci rapat tanpa penjelasan resmi. Konon, 10 tahun lalu, seorang dokter muda berbakat bernama Dr. Andika Prasetya menghilang tanpa jejak di ruangan itu di tengah sebuah operasi darurat. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi sejak saat itu, suara-suara aneh, bayangan yang bergerak sendiri, dan peralatan medis yang tiba-tiba aktif tanpa sebab sering dilaporkan di sekitar ruangan tersebut. Meskipun pihak manajemen menyangkal segala cerita mistis, tidak ada seorang pun yang berani membuka pintu itu, sampai Dr. Rina Kartika, dokter bedah baru yang rasional dan penuh rasa ingin tahu, memutuskan untuk menantang takdir. Dr. Rina Kartika dikenal sebagai sosok yang sangat logis dan tidak percaya pada hal-hal mistis, menganggap setiap fenomena aneh pasti memiliki penjelasan medis atau ilmiah. Suatu malam yang sepi, saat ia bertugas jaga larut, tanpa sengaja ia menemukan tumpukan berkas lama tersimpan di bagian belakang arsip ruang dokter. Salah satu folder berdebu menarik perhatiannya, berisi catatan kasus terakhir Dr. Andika sebelum menghilang. Halaman terakhir berkas itu penuh coretan tidak karuan, dengan tulisan yang semakin tidak terbaca di bagian bawah, seolah ditulis dalam keadaan panik. Beberapa kata yang masih bisa dikenali menyebutkan tentang pasien dengan kondisi tidak wajar, denyut nadi yang tidak mungkin, dan kalimat terakhir yang membuat bulu kuduknya berdiri meski ia berusaha tetap skeptis. Semakin ia mempelajari catatan itu, semakin ia menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan kasus ini, tapi rasa ingin tahunya justru semakin membara, mendorongnya untuk mencari kebenaran di balik semua keanehan ini. Malam itu, setelah seluruh staf pulang dan koridor rumah sakit sunyi, Rina memutuskan untuk menyelidiki ruang operasi 13. Tangannya sedikit gemetar saat mencoba kunci master yang dipinjamnya dari kepala perawat, tetapi tekadnya mengalahkan rasa takut yang mulai menggeliat di dadanya. Saat pintu berderit terbuka, bau antiseptik yang terlalu tajam menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma lain yang lebih menusuk seperti daging busuk yang disembunyikan di balik wangi pembersih. Ruangan itu tampak biasa saja pada pandangan pertama, peralatan operasi tertata rapi di bawah selimut ebu tipis. Namun matanya langsung tertarik pada cermin besar di dinding sebelah timur, permukaannya retak seperti jaring laba-laba dengan titik pusat sebesar kepalan tangan. Perlahan, tanpa ia sadari, kakinya melangkah mendekati cermin itu, dan itulah saat ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku, bayangannya sendiri bergerak terpisah dari gerakannya, mengangkat tangan dan mengetuk kaca dari sisi lain dengan senyum lebar yang tidak wajar. Rina tersentak mundur, punggungnya membentur meja operasi dengan keras saat bayangan di cermin itu tiba-tiba melangkah keluar dari permukaannya. Udara di ruangan langsung berubah menggigit, dinginnya menusuk sampai ke tulang seperti masuk ke ruang pendingin mayat. Dari speaker intercom yang sudah bertahun-tahun tidak berfungsi, tiba-tiba pecah suara Dr. Andika yang terputus-putus dan disertai dengungan statis, berulang kali memperingatkan sesuatu tentang mereka dan jangan biarkan keluar di lantai keramik yang tadinya bersih, garis-garis merah tua mulai muncul. Dengan sendirinya, membentuk tulisan yang perlahan-lahan lengkap seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip tak menentu, dan setiap kali cahaya padam, Rina bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat di sekelilingnya, semakin mendekat setiap kali kegelapan datang. Bau anyir darah segar tiba-tiba memenuhi hidungnya, padahal tak ada luka atau sumber bau yang terlihat. Esok harinya,
Petugas kebersihan menemukan Rina terbaring tak sadarkan diri di tengah ruang operasi 13, tubuhnya menggigil hebat meski suhu ruangan normal. Ketika sadar, Rina bersikeras bahwa ia melihat sesuatu di ruangan itu, tapi rekaman CCTV hanya menunjukkan dirinya masuk sendirian, berteriak riak dan melawan sesuatu yang tak terlihat sebelum akhirnya kolaps. Staf rumah sakit mulai menjauhinya, bisik-bisik ketakutan berhembus dari lorong ke lorong. Anehnya, sejak malam itu, beberapa pasien di bangsal sebelah melaporkan melihat sosok dokter asing berdiri di ujung tempat tidur mereka di tengah malam. Seorang pria tinggi berkacamata dengan jas lab bernoda darah yang tersenyum tanpa suara. Deskripsinya cocok dengan foto dokter Andika yang terpajang di dinding ruang dokter, foto yang sudah 10 tahun tidak ada yang berani menyentuhnya. Sementara itu, di sudut-sudut gelap rumah sakit, peralatan medis kadang bergerak sendiri, dan suara langkah kaki terdengar di koridor kosong tepat setelah jam malam dimulai. Mimpi buruk yang sama terus menghantui Rina setiap kali ia memejamkan mata. Dalam tidurnya, ia berdiri di tengah ruang operasi yang gelap dan lembab, dikelilingi oleh pasien-pasien dengan tubuh cacat tak wajar, luka bedah yang terbuka lebar namun tidak berdarah, rongga tubuh yang kosong seolah organ dalamnya dicungkil dengan rapi. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua dengan mata berkabut, terus berbisik dengan suara parau tentang bagaimana mereka membutuhkan dokter baru untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Rina kerap terbangun dengan jantung berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan yang paling mengerikan, bekas jejak tangan berdarah di lengan kanannya yang perlahan memudar seperti diserap kulit. Perlahan tapi pasti, lingkaran hitam mulai muncul di bawah matanya, dan refleksinya di cermin kadang terlambat beberapa detik mengikuti gerakannya. Bu Tati, perawat senior yang sudah bekerja selama 30 tahun di rumah sakit itu, akhirnya menjerat lengan Rina di ruang ganti yang sepi. Matanya berbinar penuh peringatan saat membisikkan cerita yang disembunyikan puluhan tahun. Sebelum dokter Andika menghilang, ada dokter Herlina di era 80-an yang juga lenyap tanpa jejak setelah melakukan operasi darurat di ruangan yang sama. Lebih menyeramkan lagi, Bu Tati mengungkap bahwa bangunan rumah sakit ini berdiri di atas tanah bekas kuburan massal korban epidemi zaman kolonial. Setiap kali ada renovasi, pekerja selalu menemukan tulang belulang manusia tersembunyi di dinding atau bawah lantai. Mereka tidak butuh dokter biasa, desis Bu Tati sambil menunjuk ke arah ruang operasi 13, mereka mencari dokter yang mau melanjutkan pekerjaan mengerikan yang tidak pernah selesai. Tiba-tiba, lampu di ruang ganti mulai berkedip-kedip, dan dari balik pintu, terdengar suara ketukan pelan berirama 3 kali, seperti kode yang biasa digunakan dokter saat memanggil perawat. Rina menyelinap ke ruang arsip basement yang jarang dikunjungi, berbekal senter dan tekad untuk mengungkap kebenaran. Di antara tumpukan dokumen berdebu, ia menemukan album foto lama berisi rekaman pembangunan rumah sakit tahun 1972. Foto-foto itu menunjukkan pekerja yang wajahnya sengaja dikaburkan, sedang mengubur sesuatu di fondasi bangunan. Halaman terakhir menghentikan nafasnya, sebuah foto hitam putih ruang operasi 13 di masa awal, di mana sosok samar dokter Andika berdiri di tengah sekelompok pasien dengan postur tidak wajar, mata mereka kosong namun mulut terkerek lebar. Yang lebih mengerikan, ketika Rina memeriksa foto-foto selfie terbarunya di ponsel, di setiap sudut gambar muncul bayangan wajah yang semakin jelas, wajah dokter Andika yang perlahan mendekat dari belakang, seolah hidup dalam bingkai digital. Foto terakhir yang diambil tadi pagi bahkan menunjukkan tangan bertulang menonjol mencengkeram bahunya, padahal saat itu ia yakin sedang sendirian. Pada malam ke-10 setelah kejadian di ruang operasi, Rina terbangun mendengar bunyi pintu kamar jaga terbanting keras. Dadanya berdebar kencang ketika melihat dari balik tirai bahwa ruang operasi 13 yang selalu terkunci kini terbuka lebar,
lampu di dalamnya berkedip-kedip seperti sinyal darurat. Suara dokter. Andika tiba-tiba bergema di kepalanya, bukan melalui telinga tapi seolah berasal dari dalam benaknya sendiri, memperingatkannya untuk lari sejauh mungkin. Namun sebelum sempat bergerak, pintu-pintu kamar pasien di sepanjang koridor terbuka serentak dengan suara menggemuruh. Pasien-pasien yang seharusnya terbaring lemah kini berjalan keluar dengan gerakan kaku, mata mereka gelap tanpa pupil, mengeluarkan bisikan serempak tentang kebutuhan akan dokter baru. Mereka bergerak membentuk barisan, mengepung Rina yang terjebak di tengah koridor, tangan-tangan dingin mereka merah. Seraya menyebutnya sebagai pengganti yang sudah ditunggu. Keesokan paginya, seluruh staf rumah sakit gempar ketika menemukan jas lab Rina tergantung rapi di ruang operasi 13, masih basah oleh embun pagi dan berbau formalin kuat. Namanya kini terpampang di plang pintu dengan huruf-huruf timbul mengkilap, seolah sudah lama dipasang di sana. Pasien di kamar 309 melaporkan melihat dua sosok dokter berjalan beriringan di ujung koridor larut malam, seorang wanita dengan rambut terkuncir rapi dan seorang pria tinggi berkacamata. Mereka berhenti sejenak di depan kamar, menoleh serempak dengan senyum yang terlalu lebar sebelum menghilang di kegelapan. Sementara itu, di ruang arsip, album foto lama tiba-tiba terbuka sendiri pada halaman terakhir. Foto Rina kini muncul berdiri di antara barisan pasien tak bernyawa, mengenakan jas lab bernoda darah, dengan mata yang sama kosongnya seperti dokter Andika dalam foto sebelumnya. Dan setiap pukul 3 pagi, suara langkah kaki dan gemerisik jas dokter masih terdengar berjalan mondar-mandir di depan pintu ruang operasi 13, seolah praktik medis abadi itu tak pernah benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, Rumah Sakit Permata Bunda kembali beroperasi seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Staf baru yang direkrut untuk menggantikan Rina tidak pernah diberitahu tentang kisah hilangnya dua dokter tersebut. Namun, para perawat senior masih sesekali melihat bayangan samar di balik kaca ruang operasi 13 pada malam-malam tertentu. Sepasang sosok berjas putih yang sedang membungkuk di atas meja operasi, dikelilingi oleh bentuk-bentuk manusia tak jelas. Kadang, bila kebetulan lewat di depan ruangan itu tepat tengah malam, seseorang bisa mendengar suara gemerisik sarung tangan lateks dan bunyi alat-alat bedah yang seolah sedang digunakan, meski ruangan itu tetap terkunci rapat. Dan di arsip rumah sakit, berkas pasien terus bertambah dengan diagnosis yang sama persis seperti catatan terakhir dokter Andika dan dokter Rina, tulisan tangan yang berbeda-beda namun selalu diakhiri dengan kalimat yang sama tentang pasien yang tidak seharusnya bisa masih hidup.